Salam saudara dikasih Tuhan. Satu sukacita kita boleh dipertemukan dalam renungan ibadah Minggu 28 Juni 2020. Firman Tuhan pada saat hari ini saya beri judul lebih dari yang normal. Mari kita berdoa terlebih dulu. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh beri kesempatan belajar bersama-sama firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah sehingga kami siap menerima berkat-Mu, dan firman-Mu membawa kekuatan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Lebih dari yang normal. Saudara, minggu-minggu ini kita masuki era new normal, tatanan hidup baru. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum juga reda, yang juga belum tuntas sampai hari ini. New normal. Kita harus hidup dalam tatanan kehidupan yang baru. Kalau keluar harus pakai masker, harus senantiasa menjaga kesehatan, pulang harus cuci tangan, harus lebih banyak berjemur, olahraga dan sebagainya. Tatanan hidup baru, new normal. Firman Tuhan pada hari ini lebih dari yang normal. Apa itu? Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 44 lebih dulu. Saya akan baca. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, Yesus memerintahkan, mengajarkan bagi kita umatnya, anak-anaknya, kita memiliki standar yang lebih dibanding tatanan umumnya. Karena itu firman Tuhan hari ini lebih dari yang normal. Ingat, yang normal tanda kutip. Standar kehidupan kita plus. Karena kita tidak sekedar menjadi warga duniawi, tapi saat kita percaya Yesus, kita tercatat menjadi warga surgawi. Karena tatanan hidup kita lebih dari yang normal. Jika kita perhatikan tadi, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tatanan lebih dari yang normal. Tidak sekedar standar, tapi yang spesial, lebih dari yang normal. Karena itu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kiri. Ayat ini kalau kita pahami secara literal harafiah, gak sanggup. Dan banyak orang pasti gak mau. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri.
Ini adalah ungkapan saat itu. Seorang menampar pipi dengan tangan punggung. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa saat itu di budaya Yahudi. Di situ mengandung makna, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan janganlah mempunyai sikap mendendam. Zaman itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Konteksnya Keluaran 21. Itu diberikan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin suku Israel saat itu. Supaya mengadili, supaya sesama pemimpin di antara suku, masyarakat jangan saling benci. Hukum rimba, balas kejahatan dengan kejahatan, tapi pemimpin diberikan hak untuk mengadili, untuk membalas kejahatan dengan tepat, dengan bijak, dan dengan adil. Karena itu Roma 13 katakan, biarlah pemerintah yang memimpin suatu negara akan membalaskan setiap musuhnya. Artinya apa? Pemerintah diberi tanggung jawab. Kalau saat itu pemimpin suku. Tapi jika kita perhatikan, saudara dikasih Tuhan, saat ini apa yang terjadi di Israel dari dulu sampai sekarang? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan sampai sekarang pun konflik Israel terus memanas dan memanas. Kan itu konteks firman Tuhan. Tuhan menyerukan kepada umatnya saat itu, janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kita mengalah, dan jangan mendendam. Lebih dari yang normal. Yang berikutnya dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Apa maknanya itu? Pada zaman dulu saat keadaan susah, kondisi sulit, itu orang biasanya menggadaikan bajunya. Dan orang tidak mungkin menggadaikan jubahnya. Karena jubah itu merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok seseorang saat itu. Gak mungkin orang menggadaikan jubahnya. Karena jubah saat siang menutupi dari panasnya, teriknya sinar matahari. Kalau malam melindungi tubuhnya dari udara yang sangat dingin. Karena itu gak mungkin orang menggadaikan jubahnya. Tapi Yesus berkata apa? Jika orang mengingini bajumu, berikanlah jubah. Ini menandakan suatu sikap yang mau mengalah. Karena apa? Jika kejahatan dibalas kejahatan, itu bukan wewenang kita. Tapi firman Tuhan yang membalas sikap kejahatan orang adalah Allah. Kita tidak berhak menuntut balas, terlebih mendendam. Jadi saudara, sikap mengalah. Jika orang mengingini bajumu, berikanlah jubah. Terus yang ketiga tadi juga ada 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Konteksnya saat itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tentara Romawi senantiasa memaksa orang-orang Yahudi untuk melakukan sesuatu, untuk membawa barang-barang tertentu dengan paksa. Karena itu masyarakat Yahudi saat diperintah tentara Romawi dongkol, melakukan dengan terpaksa. Tapi Yesus mengajarkan apa? Jika engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Menandakan apa? Saudara dikasih Tuhan, lakukan sesuatu dengan sukacita.
Kalau firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu katakan, segala sesuatu yang kamu perbuat, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kita melakukan sesuatu apapun itu dengan ikhlas, dengan sukacita. Karena itu lebih dari yang normal. Itu ajaran Yesus yang berikutnya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau tidak punya apa-apa, diberi apa? Yesus mengatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau kita berikan cara literal harafiah, tentunya kita nggak tegas, juga nggak bijak. Firman Tuhan ini mengandung maksud supaya kita care, peduli dengan sesama. Masyarakat saat itu betul-betul dalam cengkraman penjajahan bangsa Romawi. Masyarakat Yahudi untuk peduli sesama itu berpikir 2-3 kali dulu. Karena itu untuk peduli dengan sesama, apalagi non-Yahudi, sangat tidak mungkin. Justru Yesus memberikan standar yang lebih. Bukan sekedar normal, bukan sekedar yang standar atau yang biasa-biasa saja. Saudara, ayat 44 juga dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kelihatannya juga tidak mungkin. Musuh bisa ya dibenci, musuh bisa ya dibalas kejahatannya. Tapi Yesus mengatakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh luar biasa. Ini tantangan, challenge bagi kita. Jadi mengikut Yesus lebih dari yang normal. Standar masyarakat saat itu, kalau kamu berbuat baik, saya juga berbuat baik. Kalau orang Jawa, kalau nggak mau dijiwet, ya jangan jiwet orang lain. Kalau nggak mau mencubit orang lain, janganlah mencubit sesama. Saudara, standar yang diberikan Yesus lebih dari yang normal. Apakah ini sebagai beban? Apakah ini sesuatu yang berat? Mari kita lihat ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih Bapa sangat sempurna kepada dunia. Semua saat matahari bersinar di siang hari, baik orang yang mempunyai sikap baik, orang yang jahat menerima, sangat adil. Dan Tuhan memberikan berkat tersebut. Saat hujan turun, baik orang yang baik, orang yang jahat, semuanya menerima. Tapi jangan lupa, ada berkat yang spesial dari Tuhan yang dunia belum menerimanya, yaitu anugerah keselamatan. Karena itu dikatakan tadi, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jika kehidupan kita memiliki standar lebih dari yang normal, kami nggak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu terlalu berat, nggak mungkin. Musuh yang membenci kita, kita doakan, nggak mungkin itu. Tapi itulah yang Yesus inginkan. Kita memiliki standar yang lebih di tengah-tengah dunia ini. Karena kita anak-anaknya, karena kita umat pilihannya. Karena standar yang Yesus harapkan bagi kita, yaitu
lebih dari yang normal. Ada satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Itu dikatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perhatikan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tapi mengapa? Lebih daripada yang normal. Kita disuruh mengalah. Kita disuruh sangat peduli dengan sesama. Kita disuruh mendoakan, mengampuni orang yang berbuat jahat kita. Itu seakan-akan susah. Itulah saudara kehidupan masyarakat saat itu. Dan sampai hari ini kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang belum percaya, yang belum menerima Tuhan Yesus. Sehingga apa? Hukum rimba, kejahatan dibalas kejahatan, dan sebagainya. Dan itu terus menjadi lingkaran setan. Kebencian, dengki, balas dendam, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan yang diharapkan bagi kita. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Bagaimana kita melihat? Bagaimana kita menilainya? Jika kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sekali lagi saya baca. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi perintah yang diberikan Yesus lebih dari yang normal, lebih dari yang biasa-biasa saja. Kehidupan anak Tuhan, sikap anak Tuhan, itu kita jadikan motivasi, bukan suatu beban. Saya nggak bisa pendeta untuk mendoakan orang yang memusuhi saya, yang membenci saya. Inginnya saya kutuk orang-orang seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita semua. Kita diharapkan Tuhan lebih dari yang normal, lebih dari yang standar, lebih dari yang biasa-biasa saja. Karena itu, perintah-perintah ini janganlah kita jadikan beban, tapi sebuah kehormatan, sebuah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita mentaati firman-Nya, bahwa kita mengasihi Allah, bahwa bukti kita ini mencintai Tuhan. Tapi kalau kita jadikan beban, wah, seakan-akan sudah mentok. Tapi diberikan bagi kita suatu kehormatan, kita bisa mengasihi Allah, kita bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan, bukan sebagai beban. Memang secara manusia, mengasihi seseorang yang mengasihi kita seperti firman Tuhan tadi itu biasa. Tapi mengasihi orang yang membenci kita itu lebih dari yang normal. Itu tidak biasa. Karena itu mari saudara, kita mempunyai hati seperti Tuhan Yesus, bahwa kehidupan kita memiliki kasih lebih dari yang normal. Itu jangan kita jadikan beban, tapi kehormatan, kesempatan bahwa kita dengan kuasa Tuhan bisa melakukan itu. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, Tuhan menopang. Kalau Tuhan memberikan perintahnya seperti itu, Tuhan itu tidak masa bodoh, tapi sangat peduli supaya kita memiliki sukacita, pengharapan di dalam Allah. Tapi kalau itu dijadikan hal yang berat, suatu beban, saudara, kita tidak bisa menikmati kehidupan hadirat bersama kasih. Mari kita mensyukuri. Allah meminta kita, mengharapkan bagi kita, kasih kita bukan kasih yang biasa, tapi kita memiliki standar kehidupan lebih dari yang.
Hari ini saudara susah mengampuni orang-orang yang menyakiti Anda. Mari kita berdoa. Roh Kudus biar bekerja. Tuhan akan memampukan. Mungkin hari ini saudara susah untuk mengasihi, mendoakan orang-orang yang mengecewakan Anda. Mungkin di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan pelayanan Anda. Mari kita minta Roh Kudus, kuasa Bapa di surga, memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu hari ini sudah kami dengar, kami lihat. Biarlah Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami Kau berikan hikmat, keberanian untuk mengimani firman, sehingga kami mampu mentaati, menjalani. Kami syukuri Tuhan, Engkau berikan kehormatan, kesempatan kami untuk mengasihi orang-orang yang mengecewakan kami, untuk mengampuni orang-orang yang membenci kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hari ini bekerja, dan hidup kami ada sukacita di dalam Engkau Yesus. Berkati Tuhan setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, karena kami meyakini penyertaan-Mu itu ada, penyertaan-Mu itu hidup, penyertaan-Mu itu sedang melawat kami. Saat Engkau memberikan perintah hal-hal yang lebih, kami yakin Tuhan, kami sadar kekuatan kami, pikiran kami sangat lemah, terbatas. Tapi dengan iman kepada Engkau, dengan penyertaan Engkau sampai saat ini, Engkau akan menjadikan kami indah. Dan kami mensyukuri kehormatan, kesempatan kami boleh mengasihi, kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan harapkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur ini. Amin.